Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada diri kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Bu Ima. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang iman kepada malaikat. Yuk disimak penjelasan berikut ini. Materi yang akan kita pelajari dalam video ini mencakup 3 hal. Yang pertama, tentang pengertian iman kepada malaikat. Kemudian, nama dan tugas malaikat. Dan yang terakhir, bagaimana perilaku kita dalam mengimplementasikan beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, tentang materi pengertian iman kepada malaikat. Iman berarti percaya atau meyakini. Iman kepada malaikat berarti percaya atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat dan malaikat merupakan makhluk yang sangat taat dan patuh terhadap segala perintah Allah. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian iman kepada malaikat. Memasuki materi yang kedua, yaitu nama dan tugas malaikat. Sebagaimana kita tahu, malaikat berjumlah sangat banyak, bahkan merupakan makhluk yang diciptakan Allah dengan jumlah yang paling banyak. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimaninya, dan di dalam Al-Quran ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul, terutama Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril juga diberikan sebutan sebagai Ar-Ruh Al-Amin. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagikan rizki. Jadi semua yang berkaitan dengan rizki seperti turunnya hujan, kemudian kesuburan tanah, kemudian tanaman, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan tugas dari malaikat Mikail. Tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas
meniup sangkakala ketika hari kiamat datang, kemudian meniupnya kembali ketika hari kebangkitan. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa setiap makhluk hidup. Malaikat yang kelima dan keenam yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Kemudian yang ketujuh, malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal kebaikan. Yang kedelapan, malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat keburukan. Kemudian ada dua malaikat yang terakhir, yaitu malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka, kemudian yang terakhir malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga surga. Demikianlah materi yang kedua, yaitu tentang nama dan tugas malaikat. Tanpa terasa kita sudah sampai di materi yang terakhir. Ada beberapa perilaku yang dapat kita lakukan apabila kita beriman bahwa malaikat itu telah diciptakan oleh Allah. Yang pertama, dengan beriman kepada malaikat Jibril. Bagaimana perilaku kita? Berarti kita bertambah yakin bahwa semua wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul merupakan benar-benar firman dari Allah, bukan karangan Nabi dan Rasul. Yang kedua, dengan beriman kepada malaikat Mikail. Kita percaya dengan sepenuh hati dan bertambah yakin bahwa Allah telah menjamin rizki setiap makhluk yang ada di bumi. Yang ketiga, dengan beriman adanya malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala tadi, kita bertambah yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan akan ada hari kebangkitan di mana kita dibangkitkan kembali dari alam kubur. Kemudian yang keempat, dengan beriman dan yakin adanya malaikat Israel, kita semakin berhati-hati, semakin mempersiapkan diri kita untuk menghadapi maut. Ya, karena semua makhluk yang hidup pasti akan mati. Berikutnya, dengan beriman adanya malaikat Munkar dan Nakir, kita semakin rajin beribadah untuk mempersiapkan diri agar lulus ketika menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Jadi, anak-anakku semua, bukan hanya di dunia nanti akan ada ujian ya. Bahkan nanti setelah kita meninggal pun kita akan menghadapi alam di mana kita harus bisa menjawab setiap pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Berikutnya, dengan beriman kepada malaikat Raqib dan Atid, kita semakin waspada dalam bertindak. Semakin berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai, yang berbuat keburukan, berbuat kejahatan. Kenapa? Karena ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Yang terakhir, dengan beriman kepada malaikat Malik dan Ridwan, kita semakin yakin dan percaya bahwa surga dan neraka itu ada. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pasti akan bertemu dengan malaikat Malik di neraka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, insya Allah akan dipertemukan kembali di surga bertemu dengan malaikat Ridwan. Baiklah anak-anakku semua, tidak terasa kita telah sampai di penghujung pembelajaran. Saya harap dengan pembelajaran ini menjadikan diri kita lebih taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi yang lebih baik, dan menjadi anak-anak yang semakin soleh dan solihah. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.